Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan BM Bandar Serike dimanapun kita berada pagi ini. Kita mengucapkan shalom, damai sejahtera Allah kepada Anda semua. Oke, selamat pagi, selamat bertemu sekali lagi dalam kebaktian Ahad kita pada minggu ini. Oke, sebelum kita memulakan acara kebaktian, elok saya baca sedikit pengumuman untuk minggu ini. Pimpinan pujian dan penyembahan kita minggu ini akan dipimpin oleh Saudari Floren bersama dengan tim-tim pimpinan pujian dan penyembahan dan pemain musik kita. Dan perkuncian firman Tuhan minggu ini akan disampaikan oleh Pastor Philip anak nyaring. Semua mungkin ada di antara kita yang sudah kenal dan mungkin ramai lagi yang belum mengenal beliau. Pastor Philip Nyaring, beliau melayani di gereja kita BM Bandar Serato dan beliau berasal dari Serato. Itulah serba sedikit latar belakang Pastor Philip Nyaring yang akan membawa kita dalam perkuncian firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita memulakan, mari kita lihat dalam sedikit petikan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 145. Mazmur 145 bermula dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Ayat yang pertama, Aku akan meninggikanmu, ya Allah Rajaku. Aku akan memberkati namamu selama-lamanya. Setiap hari aku akan memujimu, aku akan menyanjung namamu selama-lamanya. Maha besar Tuhan dan besar pujian untuknya, dan kebesarannya tidak dapat diselami. Setiap keturunan akan memuji hasil kerjamu kepada keturunan yang lain, dan akan mengistiharkan perbuatanmu yang hebat. Aku akan merenung keagunganmu yang penuh kemuliaan dan kegemilangan, serta hasil kerjamu yang menakjubkan. Orang akan memperkatakan kehebatan perbuatanmu yang mengagumkan, dan aku akan mengistiharkan kebesaranmu. Mereka akan bercakap mengingati kebaikanmu yang melimpah dan menyanyi dengan gembira tentang kebenaranmu. Tuhan penuh kasih karunia dan belas kasihan, tidak cepat marah dan amat pengasihan. Tuhan baik kepada semua dan belas kasihannya meliputi semua ciptaannya. Semua ciptaanmu akan memujimu, ya Tuhan. Umatmu yang warak akan menyanjungmu. Mereka akan memperkatakan kemuliaan kerajaanmu dan berbicara tentang kuasamu, untuk memberitahu anak-anak manusia mengenai perbuatanmu yang hebat, serta kemuliaan dan keagungan kerajaanmu. Kerajaanmu kekal selama-lamanya dan penguasaanmu dan kekuasaanmu berterusan zaman berzaman. Tuhan setia dalam segala janjinya dan penuh kasih dalam semua perbuatannya. Tuhan membangunkan semua yang rebah dan menegakkan semua yang tersungkur. Semua mata tertumpu penuh harapan kepadamu, dan Engkau memberi mereka makanan tepat pada musimnya. Engkau membuka tanganmu, lalu memenuhi hasrat setiap makhluk hidup. Tuhan benar dalam semua caranya, penuh kasihan dan dalam semua perbuatannya. Tuhan dekat dengan semua yang menyerunya, semua yang menyerunya dalam kebenaran. Dia akan memenuhi hasrat mereka yang takut kepadanya dan akan mendengar seruan mereka lalu menyelamatkan mereka. Tuhan memelihara semua yang mengasihinya, tetapi semua yang zalim akan dimusnahkannya. Ayat 21, Lidahku akan menuturkan pujian untuk Tuhan. Semua makhluk akan memberkati namanya yang suci selama-lamanya. Selama pagi ini sedikit petikan Tuhan, firman Tuhan yang kita ambil dari Mazmur 145. Kita memuji kebesaran Tuhan. Kita mestiharkan perbuatannya.
kita merenung keagungannya, kita memperkatakan kehebatannya, dan bercakap mengingati kebaikan Tuhan. Oke, Tuhan dekat kepada semua yang menyeru kepadanya. Kita umat Tuhan yang senantiasa menyeru kepadanya dengan penuh kebenaran. Tuhan dekat dengan kita. Dia akan memenuhi hasrat kita yang takut kepadanya. Oke, Tuhan memelihara semua yang mengasihinya, tetapi semua yang zalim akan dimusnahkannya. Marilah kita terus memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan kita. Karena Tuhan kita penuh kasih karunia dan belas kasihan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-8. Tuhan penuh kasih karunia dan belas kasihan. Oke, ini sedikit firman Tuhan. Mari kita berdoa dan serahkan acara kebaktian kita ini dari awal sampai ke penghujung. Kita percaya penyertaan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus menyertai setiap umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Kau Tuhan. Kami ingin terus memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, menyatakan kebesaran-Mu, menyatakan kebaikan-Mu. Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan, Engkau penuh kasih karunia dan belas kasihan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memanggil setiap kami, memilih setiap pribadi menjadi anak-Mu. Dan Tuhan, kami yang percaya kepada-Mu Tuhan, terus memuji nama-Mu. Kami umat yang hidup, Tuhan, kami ingin terus memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi seluruh kami jemaat IM Bandas Serike maupun mereka yang turut serta melihat dan mendengar rakaman ini. Tuhan, berkati setiap kami yang mendengar. Tuhan, teguhkan dan kuatkan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan dimanapun berada jemaat kami BM Bandas Serike, Tuhan, yang sakit, Tuhan, Kau telah sembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan kuasa penyembuhan-Mu. Tuhan, kami percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, damai-Mu, Shalom-Mu Tuhan, melewati mereka Tuhan dan menyentuh setiap pribadi mereka yang lemah. Engkau kuatkan, yang berduka cita saat ini Tuhan, roh penghiburan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, lewat keluarga mereka, lewat persekutuan keluarga mereka, lewat setiap kelompok gereja kami. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan di dalam keadaan kami melewati pandemi ini. Tuhan, Kau terus menguatkan kami. Engkau terus memberi kami hikmat kebijaksanaan Tuhan untuk menjalani hidup-hidup kami pada hari-hari mendatang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan setiap anak-Mu, hamba-Mu yang melayani pada pagi ini, pimpinan pujian dan penyembahan yang diketuai oleh Saudari Florence dan timnya. Kami serahkan mereka ke tangan Tuhan, biar kuasa roh Tuhan menyertai mereka lewat pimpinan pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau Tuhan yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pastor Philip Nyaring yang akan memimpin kami dalam perkongsian firman Tuhan. Ya Tuhan, biar kami terus memperkatakan segala kebaikan-Mu, memperkatakan setiap firman-Mu yang hidup bagi seluruh orang percaya dan orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah ruti yang hidup, firman-Mu Tuhan adalah mata air yang hidup yang memuaskan setiap pribadi yang mendengar. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani pagi ini dengan urapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan acara kebaktian kami dari awal hingga ke akhirnya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada pagi yang indah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul sekali lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita sama-sama memuji Tuhan
Dimanapun kita berada, kita mau memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Segenap hati kita. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kita semua. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Kita bersama lagi dalam kasih. Sesuatu yang baik terjadi untuk kita semua. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Di mana saja puji Dia, di mana saja puji Dia, kasih-Nya seluas lautan. Kasih-Nya seluas lautan. Puji nama Yesus, tinggi nama Yesus, karena nama Yesus mulia. Karena nama Yesus mulia. Mulia, haleluya. Ya, nama Yesus kita nama yang mulia. Tidak ada nama selain nama Tuhan Yesus kita. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak terima pujian dan hormat. Haleluya. Betapa indahnya Tuhan dan betapa eloknya Dia. Haleluya. Ya, mari kita memuji Tuhan. Mari kita bangkit memuliakan nama Tuhan. Seperti
Betapa indahnya Engkau Tuhan, betapa eloknya Engkau Bapa. Kami rindu sekali Tuhan, agar seluruh tubuh, jiwa dan raga kami Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. With all I am Lord, I want to praise, I want to worship you Lord. Let your kingdom come, let your will be done. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Yes. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Yes, Jesus, I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am.
reason, Lord, we live. You're the reason that Reason, Lord. the reason that you're the reason that I live. Reason that I stand. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. You're the reason, Lord, that we live today, Lord God. You're the reason, Lord, that we sing today, Lord God, is to worship you, Lord. Sikara sara bataka sara rararara. Sidara barakoto soro da barakatira bara. Yes, Lord, let your kingdom come, Lord. Let your will be done, Lord God, in our heart, Lord God. We need you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ya bara. Yesus koto soro bara Yesus. Ya Tuhan Allahku. Ya Tuhan Allahku, Tuhan. Kami ingin bernyanyi. Kami hanya ingin bermazmur bagi nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya, Jesus. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini yang kami rindukan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka dalam-Mu, ya Tuhanku. Haleluya, Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya lagu, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini yang kami renungkan, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
bernyanyi, kami hanya ingin bermazmur kan namamu Tuhan. Karena hanya namamu Tuhan yang lebih layak atas segala-galanya Tuhan. Hanya namamu Yesus yang layak ditinggikan. Hanya namamu Yesus yang layak diagungkan Bapa. Kami mau bermazmur, kami mau memuji, kami mau meninggikan namamu Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala pujian, hormat dan syukur kami Tuhan adalah satu persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terimalah Bapa kami di surga. Biarlah jemaat Tuhan di mana saja mereka berada saat dan waktu ini Tuhan, lewat pujian dan penyembahan Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus, yang di dalam kesusahan Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami di surga untuk kesempatan yang ada pada pagi ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini sekali lagi diberikan kesempatan untuk hadir bersama dengan jemaat kita di Gereja Bahasa Malaysia Serike, karena diberi peluang dan ruang untuk bersama-sama mengadakan kebaktian bersama jemaat Tuhan di Serike, walaupun kita tidak dapat hadir secara tubuh jasmani, tapi kita percaya dimanapun kita berada pada pagi hari ini Tuhan ada bersama kita dan Tuhan menyertai kita semua, baik dimanapun kita mengadakan kebaktian pagi hari ini. Dan dengan kesempatan ini saya ingin mengajak kita di dalam doa sebelum kita meneruskan perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita mengerti apa yang dinyatakan Tuhan melalui isi hati Tuhan, melalui hamba Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dengan kesempatan dan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, di mana kami sekali lagi dapat belajar dengan kebenaran firman Tuhan yang sentiasa mengingatkan kami, menjadi dasar di dalam kehidupan kami, yang menyedarkan kami, yang memimpin kami, yang menyatakan kebenaran kepada kehidupan kami. Tanpa firman Tuhan kami tiada apa-apa di dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan itulah yang memberikan kami hidup yang kekal, yang membawa kami untuk hidup di dalam jalan yang benar yang telah disediakan Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini ke tangan Tuhan, dan kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memimpin kami, untuk kami mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat pagi sekali lagi kepada kita. Dan apa yang saya ingin kongsikan kepada kita pada pagi hari ini melalui ayat firman Tuhan yang telah diberikan kepada saya, yaitu yang diambil daripada surat Kolose yang ditulis Paulus kepada jemaat di Kolose, yang diambil daripada bab 1 ayat 15 sampai 20. Saya baca untuk kita pada pagi hari ini. Di dalam ayat 15 sampai 20, ayat Tuhan berbicara seperti ini. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Malaysia, Alkitab bahasa Malaysia. Kristus serupa dengan Allah, tetapi Kristus dapat dilihat, sedangkan Allah tidak dapat. Saya baca kembali. Kristus serupa dengan Allah, tapi Kristus dapat dilihat, sedangkan Allah tidak. Kristus itu anak sulung yang lebih utama daripada segala sesuatu yang diciptakan. Hal itu demikian kerana melalui Dialah Allah menciptakan segala sesuatu di surga dan di atas bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, termasuk juga roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah. Allah menciptakan semesta alam melalui Kristus dan untuk Kristus. Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kerana Dia juga segala sesuatu mempunyai tempat yang bersesuaian. Kristuslah kepala jemaat, yaitu tubuhnya. Dialah sumber kehidupan jemaah itu. Dialah anak sulung Allah. Allah membangkitkan Dia daripada kematian, supaya Kristus sahaja yang menjadi terutama daripada segala sesuatu.
Allah sendiri yang menentukan bahwa kepribadian Allah juga terdapat dengan sepenuhnya dalam diri anak. Melalui anak juga Allah mengambil keputusan untuk membawa segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di surga, kembali kepadanya. Allah melakukan hal itu melalui kematian anaknya di kayu salib. Melihat kepada firman Tuhan ini, ayat firman Tuhan yang kita telah baca sebentar tadi, saya mengambil satu tema untuk diperkongsikan kepada kita pada pagi hari ini, yaitu siapakah Yesus Kristus yang kita percayai. Saya mengambil tema ini dengan satu pertanyaan, siapakah Yesus Kristus yang kita percayai? Bukan mengatakan kita tidak mengenal Yesus, tapi saya mengambil tema ini untuk memperingatkan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam kasih Tuhan, untuk kita biasa memiliki hubungan yang rapat dengan Yesus dan mengetahui Yesus dengan lebih dalam lagi di dalam kehidupan kita. Bukan mudah untuk menjadi orang Kristen jika kita tidak membenarkan diri kita benar-benar untuk menjadi orang Kristen yang mengenal Kristus. Karena bukan sedikit orang yang telah menjadi Kristen meninggalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Karena dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru telah kita ketahui banyak penyesatan-penyesatan yang berlaku kepada umat Tuhan. Dan begitu juga sampai kepada masa sekarang, penyesatan-penyesatan kepada umat Tuhan terus berlaku, lebih lagi dengan keadaan kita pada masa sekarang. Berbagai situasi, keadaan yang dapat membuat jemaat Tuhan keliru pada masa sekarang. Berbagai situasi tidak benar mengenal Yesus secara berbagai situasi keadaan yang dapat membuat jemaat Tuhan keliru. Setiap jemaat Tuhan merasakan ketakutan. Kenapa? Banyak penyesatan-penyesatan yang berlaku, banyak suatu omongan-omongan ataupun kata-kata palsu yang membuatkan umat Tuhan keliru pada masa kini, yang membuatkan umat Tuhan merasa takut, lebih lagi dengan situasi keadaan kita pada masa kini, pandemi. Kita dapat melihat melalui masa pandemik ini banyak suatu yang menakutkan umat Tuhan, banyak suatu yang mengelirukan pemikiran umat Tuhan. Kenapa? Karena banyak suatu yang boleh menyesatkan kehidupan jemaat Tuhan pada masa kini. Kalau kita tidak mengenal Yesus secara pribadi dengan lebih dalam, kalau kita tidak mengenal Yesus secara pribadi dengan lebih mendalami siapakah Yesus itu di dalam kehidupan kita, kita boleh disesatkan, kita boleh keliru, dan kita boleh merasa ketakutan itu menguasai pribadi kita. Kalau kita melihat situasi pandemik ini, banyak suatu yang mengelirukan anak-anak Tuhan, banyak nabuat-nabuat yang telah dinyatakan, yang telah dikatakan, sehingga mengelirukan jemaat Tuhan, sehingga menakutkan jemaat Tuhan. Lebih lagi yang baru kita dengar, ramai jemaat Tuhan yang tidak mahu mengambil ataupun tidak mahu dicucuk vaksin. Kenapa? Karena keliru, karena takut, karena banyak perkataan yang mengelirukan daripada pihak yang bertanggung jawab, bukan daripada orang luar, tapi daripada jemaat Tuhan sendiri. Kenapa? Karena tidak mengenal Yesus secara pribadi dengan lebih dalam, karena tidak mengingatkan diri mereka siapakah Yesus itu secara pribadi yang mereka telah percayai di dalam kehidupan mereka. Dan keadaan ini yang membuatkan mereka menjadi keliru dan menakutkan mereka. Kalau kita melihat keadaan di Kolose, Kolose adalah jemaat Tuhan yang telah percaya kepada Yesus. Di bahagian ini, tujuan Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Kolose adalah oleh kerana satu hal yang meresahkan, yaitu ajaran palsu yang telah hadir, yang telah datang kepada jemaat Kolose. Dan ajaran-ajaran ini yang boleh membawakan kehidupan jemaat Kolose untuk menjadi keliru, untuk mempercayai Yesus, untuk kepercayaan mereka kepada Yesus menjadi keliru. Dan inilah tujuan Paulus menuliskan surat kepada jemaat Kolose, kerana pengajaran-pengajaran palsu ini datang kepada jemaat Kolose yang membawa pengajaran untuk mereka mengatakan penyelamatan yang sempurna harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam. Di samping itu juga guru-guru palsu ini juga berkata bahwa orang mesti mentaati peraturan bersunat ataupun pantang dan sebagainya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan manusia sekarang ataupun kehidupan di dalam dunia, banyak agama yang mengajarkan kebaikan, tetapi tidak banyak agama yang mengajarkan kebenaran. Tetapi berbeda dengan pengajaran orang Kristen yang benar.
Orang Kristen yang benar mengajarkan bukan sekadar kebaikan, tapi mengajarkan kebenaran ada di dalamnya. Dan mungkin inilah yang berlaku kepada jemaat di Kolose. Ada pengajaran-pengajaran palsu yang mengajarkan suatu kebaikan yang boleh mengelirukan pemikiran mereka, yang suatu kebaikan yang dianggap boleh membawa penyelamatan kepada mereka, sehingga boleh membuatkan jemaat Kolose merasa ragu-ragu, sehingga boleh membuatkan jemaat Kolose merasa keliru. Dan tujuan Paulus menuliskan surat ini agar jemaat Kolose tidak keliru, agar jemaat Kolose tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang mereka usulkan kepada jemaat Kolose pada masa itu. Oleh itu di dalam doa Paulus di dalam ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti untuk berdoa kepada kamu. Dan melihat kepada ayat ini mungkin pengucapan syukur kepada Paulus kepada jemaat di Kolose yang melihat kepada kehidupan mereka yang telah percaya kepada Tuhan, kehidupan mereka yang hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi di dalam doa Paulus juga yang mengatakan kepada mereka, kami meminta supaya kamu menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah, kehendak Tuhan dengan sempurna. Di sini kita melihat ada ungkapan yang tersirat di dalam doa Paulus kepada jemaat di Kolose. Kalau kita melihat di dalam bahagian ini, Paulus sedang menyingkapkan pengajaran-pengajaran palsu dan mengingatkan mereka. Kita dapat lihat di dalam bab 2 ayat 4, supaya jangan ada yang memperdayakan dengan kata-kata yang indah. Inilah yang berlaku kepada jemaat Kolose. Ada perkataan-perkataan yang indah yang boleh menyesatkan kehidupan jemaat Kolose, yang boleh mengelirukan jemaat Kolose. Dan Paulus juga mengingatkan mereka supaya hati-hati, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dapat kita lihat di dalam Kolose 2 ayat 8. Dan doa Paulus di dalam ayat 9 mungkin tertuju kepada pengajaran-pengajaran yang sesat ini, yang dimaksudkan di dalam bahagian ini. Dan kita melihat di dalam bahagian ini ajaran-ajaran yang memesongkan jemaat Kolose ini, inilah yang meresahkan Paulus, sehingga Paulus mengambil bahagian untuk menuliskan suatu surat untuk mengingatkan jemaat Kolose agar mereka tidak terus disesatkan melalui apa yang mereka telah dengar, melalui kebenaran Injil yang mereka telah terima melalui kehidupan mereka sebagai orang yang percaya. Oleh itu di dalam bahagian 15 sampai ayat 20 kita dapat melihat bagaimana Paulus membawa mereka untuk mereka mengenal kembali siapakah Yesus itu yang telah mereka percaya melalui berita kebenaran yang mereka telah terima, sehingga mereka percaya kepada Yesus. Untuk mereka mempertahankan iman mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar mereka tidak disesatkan. Oleh itu di dalam berapa ayat ini, melalui ayat 15 sampai 20, Paulus menekankan kepada mereka bahwa siapakah Yesus itu yang telah mereka percayai, yang telah mereka ketahui melalui Injil yang telah mereka terima, sehingga mereka percaya kepadanya. Kalau kita melihat di dalam ayat 15, Yesus setara dengan Allah. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Kristus serupa dengan Allah, tetapi Kristus dapat dilihat sedangkan Allah tidak. Kristus itu anak sulung yang telah utama daripada segala sesuatu yang diciptakan. Di sini kita melihat tujuan Paulus sebenarnya untuk menyatakan kesetaraan Yesus dengan Allah, untuk memperingatkan dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, agar mereka tidak terus disesatkan. Jemaat Kolose harus mempercayai keilahian Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Allah. Kalau tidak, iman mereka hanya kosong. Kalau mereka tidak mempercayai keilahian Yesus Kristus, iman mereka hanya kosong. Kepercayaan mereka hanya kosong kepada Yesus Kristus. Inilah tujuan Paulus memperingatkan mereka melalui ayat 15. Kristus serupa dengan Allah. Kalau kita melihat Kristus serupa dengan Allah, di sini kita melihat kepribadian Yesus, kesatuan Yesus dengan Allah adalah satu. Sungguh jelas ayat di dalam firman Tuhan ini. Sungguh jelas kepada kita semua untuk kita mendalami dan mendasarinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk kita mengenali siapakah Yesus dalam kehidupan kita. Bukan
saya membawa untuk kita melihat tema ini. Menyatakan bahwa kita tidak mengenal Kristus. Tidak, saya membawa kita untuk melihat kepada tema ini sebagai satu pertanyaan, untuk melihat kembali siapa pribadi Yesus yang telah menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Seperti jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose memang telah mengenal Kristus, tapi Paulus mengingatkan mereka kembali untuk mereka mengingatkan siapakah Kristus itu yang telah mereka percaya di dalam kehidupan mereka. Jemaat Kolose harus mempercayai keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Allah. Kalau tidak, iman mereka hanya kosong. Yesus bukan hanya setara dengan Allah, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Boleh dilihat kita di dalam ayat 15e. Dia adalah gambaran Allah yang tepat. Kalau di zaman perjanjian baru, murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus, berarti pada masa itu mereka telah melihat Allah. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian lama bukan suatu yang mudah untuk jemaat Tuhan untuk datang kepada bait Allah ataupun bait suci, untuk mereka melakukan pengampunan dosa, untuk mereka datang ke dalam bait Allah hanya orang yang tertentu, yaitu keturunan Harun. Hanya mereka yang tertentu, itu pun bukan melihat Allah. Itu hanya datang kepada bait Allah untuk melakukan persembahan-persembahan tertentu. Tetapi di dalam perjanjian baru, kebaikan Allah bukan sekadar kebaikan Allah, karena kerinduan Allah untuk memiliki kesatuan dengan kita, dia memberikan anak dia Yesus untuk lahir ke dunia dan menjadi gambaran yang tepat daripada Allah. Di situ kita melihat kerinduan Allah untuk memiliki hubungan yang tepat dengan kita. Dia bukan hanya mencerminkan Allah, tapi dia menyatakan Allah kepada kita. Sehingga di dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang telah menyatakan. Yesus telah menyatakan diri Allah kepada kita di dunia. Kalau Allah sendiri datang, siapakah yang dapat menghadapnya? Tapi Yesus datang ke dunia 100% sebagai manusia, 100% sebagai Allah. Dia datang ke dunia untuk menjalinkan hubungan kepada manusia, karena manusia tidak dapat menjalinkan hubungan kepada Allah kalau tidak melalui perentaraan melalui Yesus. Manusia berdosa, dan Yesus menjadi perentaraan kita dengan Allah. Dia datang ke dunia, dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan kalau kita melihat ayat ini sangat mendukung kita untuk kita melihat siapakah diri Yesus itu yang kita telah percayai, siapakah Yesus itu yang telah kita percayai di dalam kehidupan kita. Begitu juga jemaat di Kolose, mereka juga harus mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah yang mereka telah yang boleh memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupan mereka, karena penyataan daripada Yesus sendiri. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Sungguh jelas di sini siapakah pribadi Yesus itu, dan tiada alasan untuk orang di Kolose untuk meninggalkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Tiada alasan untuk orang di Kolose untuk meninggalkan iman kepercayaan mereka daripada berita baik yang telah mereka dengar di dalam kehidupan mereka. Mengapa orang percaya harus terus mengenal Yesus di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita? Siapakah Yesus yang mereka percayai? Kalau kita melihat di dalam ayat 16, hal itu demikian karena melalui dialah Allah menciptakan segala sesuatu di surga dan di atas bumi. Segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan, termasuk juga roh-roh yang berkuasa, yang memerintah. Allah menciptakan semesta alam melalui Kristus dan untuk Kristus. Kalau kita melihat di dalam bahagian ini, satu pertanyaan kembali, siapakah Yesus yang mereka percaya? Segala sesuatu yang telah dijadikan dia. Ini menguatkan mereka lagi. Ini adalah suatu penyataan yang diberikan Paulus kepada jemaat di Kolose untuk menguatkan iman mereka untuk terus percaya kepada Yesus Kristus yang telah mereka kenal melalui berita baik yang telah disampaikan kepada mereka. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang tidak kelihatan, baik singgasana
maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Di sini kita melihat segala sesuatu telah dijadikan untuk Dia. Posisi unik Kristus atas ciptaan lalu diterangkan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Maka dengan jelas sekali Ia bukan segala satu dari ciptaan. Maka jelas sekali Ia bukan segala satu daripada ciptaan, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau kita melihat di bahagian ini, Yesus bukan ciptaan, Yesus bukan manusia. Yesus adalah Tuhan. Dia datang daripada surga dan diberikan kepada kita untuk datang ke dunia, untuk menjalinkan hubungan dengan manusia. Oleh itu di dalam ayat ini, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, maka dengan jelas sekali Ia bukan salah satu dari ciptaan, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yesus bukan ciptaan. Yesus bukan ciptaan. Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Sebagai yang tertinggi di seluruh ciptaannya, Dia memiliki segala pribadi yang benar daripada Allah. Karena Dia berasal dari surga, bukan dari debu tanah. Dia bukan seperti manusia. Manusia dibentuk daripada debu dan tanah, tapi Yesus Dia datang daripada surga, dan Dia adalah Allah sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Kita melihat kepribadian Yesus ini dan dapat menjawab siapakah Yesus ini di dalam kehidupan kita, dan siapakah Yesus ini di dalam kehidupan jemaat di Kolose yang telah mereka percayai. Dan ini boleh menguatkan lagi iman mereka untuk terus percaya kepada kebenaran yang telah mereka ketahui dan telah mereka percaya di dalam Yesus Kristus. Kita seperti jemaat di Kolose tetap harus mempercayai keilahian Yesus. Kita tetap mempertahankan iman kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Allah. Kita tetap mempercayai Yesus adalah Allah. Dan tiada sekalipun di dalam kehidupan kita, tiada ruang pun di dalam kehidupan kita untuk kita menyangkal kealahan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan begitu juga tujuan Paulus mengingatkan jemaat di Kolose agar tiada ruang sekalipun ataupun tiada sekalipun di dalam kehidupan mereka untuk mereka menyangkal kealahan Yesus di dalam kehidupan mereka. Kalau tidak, iman hanya kosong, salah arah dan tidak berarti. Ini banyak terjadi kepada orang Kristen. Banyak terjadi mereka bila mereka diuji. Iman mereka dijual. Iman mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Ini banyak terjadi bila iman mereka kosong dan arah tujuan hidup mereka tidak ada lagi di dalam kehidupan mereka. Tidak ada Yesus lagi di dalam kehidupan mereka. Karena tidak mengenal siapakah Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Banyak yang telah kita dengar, banyak yang telah kita ketahui, banyak yang telah kita lihat, dan ada juga di dalam keluarga kita sendiri. Banyak iman orang Kristen yang telah dijual kepada bangsa yang lain. Ini terjadi kepada anak muda, banyak terjadi kepada anak muda. Kenapa? Karena tidak mengerti siapakah Yesus itu sebenarnya dalam kehidupan mereka. Siapakah Yesus itu yang telah mereka percaya dalam kehidupan mereka. Dan banyak iman mereka tidak ada lagi di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai orang percaya harus memperbetulkan pengertian orang yang hanya mengatakan Yesus hanya nabi. Bukan untuk meninggalkan iman kita, tapi bagi kehidupan kita orang percaya, kita akan memperbetulkan segala pengertian orang yang hanya mengatakan Yesus hanya nabi. Yesus bukan Tuhan dan yang lain-lain. Banyak yang dikatakan oleh agama yang lain, banyak yang dikatakan oleh orang yang percaya, oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan tentang siapakah Yesus itu di dalam pribadi mereka. Kalau kita tidak memperbetulkan keadaan ini kepada mereka, kalau kita tidak memperbetulkan suatu yang salah kepada kebenaran, mereka tidak akan menemukan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Dan tujuan kehidupan kita yang dipanggil Tuhan adalah untuk memperbetulkan suatu yang tidak betul kepada yang betul, yaitu kebenaran. Tapi kalau kita tidak mengenal Yesus dengan lebih dalam di dalam kehidupan kita, bagaimana kita ingin memperbetulkan suatu yang tidak betul di dalam kehidupan kita menjadi yang betul, suatu yang tidak betul menjadi yang betul tentang Kristus. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita melihat keadaan di Kolose. Paulus dengan sangat menjelaskan dengan orang di Kolose bahwa melalui segala ciptaan itu tergambar siapakah Yesus itu sebenarnya bagi kehidupan jemaat di Kolose.
Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita melihat melalui penciptaan Yesus, melalui penciptaan yang telah dilakukan Yesus. Di situ tidak membuatkan kita ragu-ragu lagi untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Itu adalah yang memberikan keuntungan bagi kita untuk terus percaya kepada Yesus. Karena kita telah mengetahui kebenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu bukan Nabi, bahwa Yesus itu bukan yang dinyatakan melalui perkataan-perkataan yang mengelirukan setiap orang yang mereka ingin kelirukan. Tapi bagi kita yang telah mengetahui suatu kebenaran di dalam Yesus, kita memperbetulkan pengertian orang yang memutarbalikkan suatu yang benar kepada yang tidak benar. Itu adalah tujuan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang ketiga, mengapakah orang percaya harus terus mengenal Yesus di dalam kehidupan mereka? Siapakah Yesus yang mereka percayai? Di dalam bahagian ini, ayat 18 sampai 20, yang menjelaskan Dia adalah pendamaian bagi kita semua. Dan inilah yang dinyatakan Paulus di dalam bahagian ini. Dia adalah pendamaian bagi segala sesuatu di dalam dirinya. Dan di dalam ayat 18 hingga 20 ini menjelaskan kepribadian Yesus yang diberikan kepada kehidupan kita melalui kasih Allah, menjadi pendamai bagi kita semua. Oleh itu di dalam ayat 18, Ia kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan kedamaian oleh darah salib Kristus. Kalau kita melihat tujuan Paulus menekankan bahwa Allah adalah pendamaian bagi mereka, kalau kita melihat di dalam bab 21 ayat bab 1 ayat 21 ayat sampai 22, alasan Paulus untuk menyatakan itu kepada mereka. 1 ayat 21 sampai 22. Dahulu kamu jauh daripada Allah dan memusuhi Dia karena perbuatan dan pikiran kamu jahat. Tetapi sekarang dengan kematian anaknya, Allah telah menjadikan kamu sahabat-sahabatnya, sehingga kamu dapat dibawa menghadap Dia dalam keadaan yang suci, murni dan tidak bercela. Kalau kita melihat alasan Paulus untuk menekankan bahwa Dia adalah pendamai bagi segala sesuatu, adalah karena pada dahulunya jemaat di Kolose, mereka hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka hidup tidak suci. Berarti di dalam kehidupan mereka adalah hidup yang tidak mempercayai Yesus. Dan alasan Paulus untuk mengingatkan mereka kembali, untuk mereka terus mengingatkan siapa Yesus di dalam kehidupan mereka, siapa Yesus yang mereka percaya, untuk mereka tidak dipesongkan melalui ajaran yang plesu yang dibawa oleh guru-guru plesu. Paulus mengingatkan mereka kembali melalui latar belakang mereka sebelum mereka mengenal Yesus, sebelum mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, bahwa Yesuslah pendamai mereka dengan Allah, bahwa melalui Yesuslah mereka dapat didamaikan dengan Allah. Dan inilah penekanan Paulus kepada mereka. Inilah penekanan Paulus kepada jemaat di Kolose, agar mereka tidak terus dipesongkan, agar mereka menghargai kehidupan mereka sebagai orang yang telah mengenal Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan inilah tujuan Paulus menekankan bahagian ini di dalam ayat 18 sampai 20 kepada jemaat di Kolose. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, untuk kita mengenal siapa yang kita percaya, kita harus mengetahui identity dan latar belakangnya secara manusia kita. Saya mengambil contoh untuk kita menjalinkan hubungan dengan seseorang. Contohnya kita ingin mencari pasangan ataupun calon istri kita. Di dalam kita mencari pasangan hidup di dalam kehidupan kita, kita tidak terburu-buru untuk mencarinya. Kita menyelidiki latar belakang. Siapakah orang yang ingin kita kasihi dan cinta itu? Dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bukan sekadar melihat dia secara mata, ataupun mata fisikal, ataupun secara bertentangan mata, tapi kita
senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan begitu juga kalau kita melihat suatu keputusan yang diambil kita dengan berhati-hati, ataupun dengan melihat latar belakang seseorang yang ingin kita jadikan pasangan hidup di dalam kehidupan kita. Keputusan yang tidak terburu-buru menjadikan kehidupan seseorang itu bahagia di dalam perjalanan ataupun di dalam kehidupan mereka ketika mereka telah dipersatukan di dalam hidup mereka bersama pasangan mereka. Tetapi kehidupan orang yang terburu-buru mencari pasangan mereka, suatu yang seringkali berlaku adalah perpecahan, pergolakan di dalam rumah tangga, perceraian. Itulah yang berlaku. Kenapa? Karena di dalam keputusan mereka yang selalu terburu-buru untuk mencari pasangan hidup di dalam kehidupan mereka, membuat suatu yang berlaku menjadi tidak baik di dalam hubungan mereka. Dan begitu juga untuk kita menjalinkan hubungan bersama Kristus, kita juga harus mengenal pribadinya. Kita harus mengenal pribadi Yesus dengan lebih dalam di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengaku kita percaya kepada Yesus, tapi kita tidak mengenal pribadi yang kita percaya di dalam kehidupan kita. Begitu juga untuk kita terus menjalinkan hubungan bersama Kristus, kita juga harus mengenal pribadinya dengan lebih dalam di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengenal pribadi Yesus dengan lebih dalam kehidupan kita? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan kita Tuhan harus memiliki keintiman. Hubungan kita dengan Tuhan harus memiliki hubungan yang erat di dalam Tuhan. Bagaimana kita memiliki hubungan yang erat dalam Tuhan? Kita mengenal isi hati Tuhan. Bagaimana kita ingin mengenal isi hati Tuhan? Melalui kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita. Kebenaran yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan kita. Itulah yang membawa kita mengenal Tuhan kita dengan lebih dalam, untuk kita terus mempercayai. Tidak mustahil untuk seseorang yang telah percaya kepada Yesus meninggalkan imannya daripada Yesus tanpa membawa dirinya mengenal dan membawa hidupnya lebih dekat lagi bersama Yesus. Tidak mustahil. Dan banyak sekali orang yang telah percaya kepada Tuhan meninggalkan iman mereka untuk percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak membawa diri mereka untuk mengenal Yesus dengan lebih dalam di dalam kehidupan mereka. Dan inilah masalahnya kepada orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Banyak terjadi kepada umat Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Kristus, kita tidak mudah ditipu oleh segala filsafat-filsafat yang kosong. Pemikiran-pemikiran yang datang daripada isi hati manusia. Kita kembali kepada situasi dan keadaan kita masa kini. Kalau hidup kita dekat dengan Kristus, tidak mungkin kita ditipu oleh segala filsafat-filsafat yang kosong, ataupun perkataan-perkataan yang datang daripada manusia. Banyak perkataan-perkataan yang datang daripada manusia pada masa kini yang menyesatkan, yang menakutkan umat Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, roh Tuhan ada di dalam diri kita. Hidup kita ini rumah Tuhan. Tidak patut Tuhan yang ada di dalam diri kita membiarkan kita ditipu oleh filsafat-filsafat yang kosong. Kalau kita memenuhkan diri kita dengan roh Tuhan. Dan orang yang tidak dipenuhi oleh dipenuhi dengan pengetahuan tentang siapakah Yesus itu di dalam kehidupan mereka, senang ditipu oleh filsafat-filsafat yang kosong, senang ditipu oleh pemikiran-pemikiran yang datang daripada dunia. Pada masa kini banyak yang menyesatkan. Iblis mengambil peluang melalui keadaan yang berlaku pada masa kini, lebih lagi di dalam masa pandemik ini. Iblis mengambil ruang dan kesempatan untuk membuat orang percaya merasa takut, untuk membuat orang percaya keliru. Banyak yang telah kita ketahui. Banyak orang mengambil sesuatu yang berlaku ini yang mengatakan, oh ini adalah oleh kerana ini adalah sebab ini. Dan kita tidak menyelidiki hati Tuhan. Dan banyak juga orang yang berpikir, banyak juga orang yang mengatakan, jangan mengambil vaksin karena ini adalah 66. Mana buktinya itu adalah 66? Dan ini adalah filsafat kosong. Ini adalah suatu perkataan yang datang daripada pemikiran manusia, yang mengeliru, yang menakutkan umat Tuhan. Tapi kalau Yesus ada di dalam diri kita, kalau kita mengerti siapakah Yesus itu di dalam kehidupan kita, dan kita tidak
ditipu oleh filsafat-filsafat yang kosong. Kita melihat bahwa Yesus dapat melakukan segala perkara. Kita melihat Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Itu menunjukkan kekuasaan Dia di dalam segala perkara. Kenapa kita perlu membuatkan diri kita keliru dengan sesuatu yang mengelilingi kita? Sedangkan Yesus melakukan segala perkara di luar batasan pemikiran kita. Sehingga apa yang ada pada masa kini adalah kita dapat melihat itu adalah ciptaan daripada Allah kita. Kita dapat melihat melalui apa yang ada pada masa kini, kita dapat melihat oh itu adalah suatu daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita. Dan sebagai orang yang percaya, kita harus memberikan hidup kita kita harus memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk kita mengenal siapa Dia di dalam diri kita. Dan kedua, apa yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita melalui pengajaran ataupun pelajaran melalui kehidupan orang di Kolose. Melihat kepada kekuasaan di dalam segala ciptaan, kita sadar di dalam kehidupan kita sebagai manusia, hidup di dalam segala perbuatannya. Melihat sekeliling kita. Di waktu siang kita melihat awan, kita melihat matahari, kita melihat pokok-pokok mengelilingi kita. Dan di waktu malamnya kita melihat bintang diterangi dengan bulan. Di situ kita melihat segala ciptaannya. Di situ kita melihat segala kekuasaan Yesus yang telah melakukan segala sesuatu. Di situ kita melihat segala perbuatannya yang sungguh luar biasa, yang tidak dapat difikirkan kita secara manusiawi kita. Dan apakah yang perlu dilakukan kita sebagai orang yang percaya? Kita mengucap syukur dengan sesuatu yang ada, yang telah diciptakan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Kita melihat sesuatu yang berlaku di dalam kita melihat sesuatu yang berlaku di dunia ini. Seringkali orang yang belum percaya menyalahkan Tuhan. Seringkali menyalahkan keadaan. Seringkali menyalahkan satu sama lain. Dan itu adalah cara kehidupan orang yang belum percaya. Dan bagi kehidupan orang yang percaya, kalau kita melihat sesuatu yang mengelilingi kita dapat menyatakan satu ucapan syukur kepada Tuhan. Sudah tentu semua itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mengenal siapakah Yesus itu di dalam kehidupan kita, kalau kita mengenal Yesus itu dengan lebih dalam di dalam kehidupan kita melihat segala ciptaannya, kita melihat segala suatu perbuatannya yang di luar batasan pemikiran kita, untuk memikirkan secara manusiawi kita. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita melihat apa yang telah Yesus perbuat bagi kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita dapat bersyukur dalam suatu keadaan, dalam apapun keadaan dalam kehidupan kita, karena segala ciptaan Tuhan itu menyatakan kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan dapat membentuk segala sesuatu yang ada mengelilingi kita, bagaimana Tuhan tidak dapat menjaga kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana Tuhan tidak dapat melindungi kita sebagai umat Tuhan? Bagaimana Tuhan tidak dapat memelihara kita sebagai anak-anak Tuhan? Kenapa kita perlu keliru? Kenapa kita perlu takut dengan situasi ataupun filsafat yang kosong dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya? Dan kita melihat kembali siapakah Yesus itu yang kita telah percaya di dalam kehidupan kita. Itu yang perlu kita lihat. Dialah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Itulah kekuasaan Tuhan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir yang kita dapat pelajari melalui Kolose 15 ayat 15 sampai 20. Siapapun kita, latar belakang kita sebesar manapun dosa kita telah diperdamaikan oleh kasih Yesus Kristus. Dan keistimewaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebesar manapun dosa kita, siapapun kita, sebelum kita mengenal Kristus, baik sejahat manapun kehidupan kita, baik bagaimanapun kehidupan kita, di saat kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kehidupan kita adalah memiliki hidup yang telah dibebaskan daripada hidup yang berdosa. Kita menang daripada dosa yang telah kita lakukan sebelum kita mengenal Yesus. Dan itulah keistimewaan kita sebagai orang percaya. Itulah keistimewaan kita yang telah mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Dia tidak melihat siapakah kita, dia tidak melihat latar belakang kita. Kalau kita melihat kehidupan Paulus adalah seorang yang menayani jemaat Tuhan.
Tetapi Yesus memilih Paulus bukan melihat daripada kehidupan dia. Kalau melihat daripada kehidupan dia, tidak layak sekalipun Paulus untuk melayani Tuhan, tidak layak sekalipun untuk Tuhan mengampuni dia. Kalau melihat dari cara pemikiran manusia kita, tapi kalau kita melihat melalui kasih Tuhan, Paulus layak menerima anugerah daripada Tuhan. Sehingga banyak buku yang dituliskan, banyak surat yang dituliskan di dalam firman Tuhan adalah daripada Paulus. Tuhan memakai dia, bukan melihat latar belakang dia, tapi Tuhan memakai kehidupan dia yang telah dipilih Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, sebesar manapun dosa yang telah kita lakukan, kita telah diperdamaikan oleh kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kesimpulannya, untuk mengakhiri firman Tuhan yang telah kita kongsikan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk menjawab tema kita pada pagi hari ini. Siapakah Yesus yang kita percayai? Dan saya mengajak kita menjawabnya bersama. Dia adalah Allah di atas segala Allah, yang berkuasa dan bertakhta di atas segala ciptaannya, baik di bumi dan di surga. Saya ulang lagi. Siapakah Yesus yang kita percayai? Dia adalah Allah di atas segala Allah, yang berkuasa, bertakhta di atas segala ciptaannya, baik di bumi dan di surga. Itulah Yesus kita. Siapakah Yesus kita? Telah kita jawab, dia adalah Allah di atas segala Allah, yang berkuasa, bertakhta di atas segala ciptaannya, baik di bumi dan di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kami belajar melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu melalui kehidupan jemaat di Kolose, di mana suatu tantangan yang datang kepada jemaat di Kolose, Tuhan, di mana Paulus mengingatkan mereka untuk mengenal ataupun untuk mengenal kembali peranan Yesus di dalam penciptaannya, di dalam kealahan dia, Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami juga dapat belajar siapakah Yesus itu di dalam kehidupan kami, supaya kami, Tuhan, tidak dikelirukan dengan banyak filsafat-filsafat yang kosong ataupun perkataan-perkataan yang boleh mengelirukan kami, yang datang daripada dunia, yang datang daripada kuasa kegelapan, Tuhan. Dan kami telah mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi, Tuhan, karena firman Tuhan yang telah mengingatkan kami melalui peranan-Mu, Tuhan, sebagai anak, sebagai Allah juga, Tuhan. Dan Engkaulah yang telah, Tuhan, menciptakan segalanya, Tuhan, baik di surga dan di bumi. Tuhan, kami sangat mempercayai Engkau, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Tuhan, firman Tuhan telah mengingatkan kami pada pagi hari ini, siapakah Engkau itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Oke, setakat ini saja perkongsian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita bersama pada pagi hari ini. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Serike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp group BEM Bandar Serike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer.
Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Oke, terima kasih untuk Pastor Philip Nyaring yang berkongsi firman Tuhan untuk semua kita pada pagi ini. Oke, Tuhan memberkati. Begitu juga kita mengucapkan terima kasih untuk Saudari Floren dan timnya yang melayani kita dalam pimpinan pujian dan penyembahan pagi ini. Terima kasih semua dan terima kasih untuk pengumuman sebentar tadi yang telah kita lihat buletin gereja kita. Oke, sebelum kita mengakhiri dengan doa, mari kita lihat petikan firman Tuhan yang diambil dari ayat yang kita baca pada awal tadi, yaitu dari Mazmur 145. Kita melihat dalam ayat yang ke-18, 19 dan yang ke-20. Tuhan dekat dengan semua yang menyerunya, semua yang menyerunya dalam kebenaran. Dia akan memenuhi hasrat mereka yang takut kepadanya. Dia akan mendengar seruan mereka lalu menyelamatkan mereka. Tuhan memelihara semua yang mengasihinya. Oke, ingat, Tuhan dekat kepada semua kita yang menyeru, yang berdoa, yang memanggil nama Tuhan. Oke, Dia akan memenuhi hasrat kita. Tuhan akan mendengar seruan doa kita dan akan menyelamatkan kita. Dia akan memelihara semua kita dan mengasihi semua kita. Oke, terima kasih sekali lagi untuk firman Tuhan yang kita dengar. Oke, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama berdoa untuk menutup kebaktian pada pagi ini. Bapa di surga, Engkau Allah kami yang berkuasa, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang mengurapi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pagi ini yang kami dengar, dan pujian penyembahan yang kami bawa pagi ini Tuhan, segalanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar setiap pribadi yang mendengar terus diteguhkan dan dikuatkan dalam iman mereka. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami serahkan segala aktiviti kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami, anak-anak kami, Tuhan, dan semuanya Tuhan ke tangan Engkau. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau menyertai kami, supaya kami terus memuji, memulia, dan mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi serahkan aktiviti kami, aktiviti gereja kami untuk minggu dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, kebaktian kita pagi ini setakat di sini saja. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Oke, Tuhan memberkati.